Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi fraud. Saya Ardita Devi Sagita selaku moderator dari kelompok 2 akan mengarahkan dalam proses jalannya diskusi dan presentasi ini. Tugas ini merupakan tugas kelompok di mana untuk memenuhi mata kuliah etika bisnis. Sebelum kelompok kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 9 orang, yaitu yang pertama Ardita Devi Sagita, NIM 2019-11281, yang kedua Rizka Lisanatul Mukhalifah, NIM 2019-11284, yang ketiga Prima Raffi Wian Prasetya, NIM 2019-11297, yang keempat Natasha Amalia, NIM 2019-11359, yang kelima Revana Nurhidayah, NIM 2019-11363, yang keenam Setiani Dwi Rahayu, NIM 2019-11365, yang ketujuh Arina Serli Putri, NIM 2019-11372, yang kedelapan Kiki Adistia Kusumawardani, NIM 2019-11385, dan yang kesembilan Umi Khalifah, NIM 2019-11386. Untuk slide yang kedua yaitu akan menjelaskan mengenai definisi dari fraud. Definisi fraud atau pengertian dari fraud. Fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu yang secara sengaja dengan cara menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Contoh fraud adalah penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan keuangan yang lain. Fraud sendiri dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok, maupun perusahaan secara utuh. Contoh kasus fraud di Indonesia yaitu karyawan yang menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi karena gaya hidup mewahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Raffi Wian Prasetya, NIM 2019-11297. Di sini saya melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang fraud. Bentuk fraud dalam etika bisnis. Untuk yang pertama ada penyalahgunaan aset perusahaan atau disebut dengan aset misappropriation, merupakan bentuk kecurangan dengan cara menggunakan atau mengambil aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contoh, mengambil uang perusahaan, kemudian ada barang dagang perusahaan, kemudian ada menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Untuk yang kedua, ada kecurangan laporan keuangan, yaitu fraudulent financial statement, merupakan bentuk kecurangan dengan menyembunyikan informasi keuangan, mengatur laporan keuangan dengan mengubah laporan keuangan dengan tujuan mengetahui pembaca laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Untuk contohnya, ada perusahaan mengatur laporan keuangannya agar harga sahamnya meningkat. Untuk yang ketiga ada korupsi atau corruption. Korupsi merupakan salah satu bentuk kecurangan dengan menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Contoh yang berbentuk korupsi yaitu seperti benturan kepentingan atau konflik of interest. Kemudian ada pemberian hadiah yang ilegal atau illegal gratuity. Kemudian ada pemerasan atau economic extension atau economic extortion. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Penyebab terjadinya fraud. Dennis Gare menyebutkan 3 elemen kunci yang disebut sebagai segitiga fraud atau fraud
triangle yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan fraud, yaitu adanya tekanan, adanya kesempatan, dan adanya alasan pembenaran. Pandangan lain dari sisi perilaku manusia dijelaskan oleh Bulgana et al. Tahun 1987 berdasarkan Gone teori yang terdiri dari 4 faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang. Dalam hal ini berperilaku fraud, yaitu keserakahan grade, kesempatan opportunity, kebutuhan need, dan pengungkapan exposure. Saya Revana Nur Hidayah, NIM 2019-11363 akan melanjutkan mengenai penyebab terjadinya fraud. Penyebab terjadinya kecurangan menurut JSR, Venables, dan KW Implay dalam buku Internal Audit dibagi menjadi 2, yaitu penyebab utama dan penyebab sekunder. Penyebab utama, yang pertama penyembunyian, yang kedua kesempatan atau peluang atau opportunity, yang ketiga motivasi atau motivation, yang keempat daya tarik atau attraction, yang terakhir keberhasilan atau sukses. Yang kedua penyebab sekunder, yang pertama apart atau kurang pengendalian, yang kedua hubungan antar pemberi kerja atau pekerja yang jelek, yang ketiga pembalasan dendam, yang terakhir tantangan atau challenge. Strategi pencegahan fraud. Strategi pencegahan fraud bukan hanya dengan melakukan pelatihan pedoman perilaku atau code of conduct perusahaan dan ancaman pemberhentian atau menyerahkan pelaku kepada yang berwajib, tetapi perlu juga menegakkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang tegas, memperluas rentang kendali dan tanggung jawab manajer, sistem dan standar pelaporan harian, bulanan, 3 bulanan, hingga tahunan, dan analisis kuantitatif potensi kerugian dalam menentukan kebijakan. Hubungan tindakan fraud dengan etika bisnis. Ada hubungan yang erat antara etika bisnis dengan fraud, di mana dijelaskan bahwa segala sesuatu tindakan yang bersifat fraud atau kecurangan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika, yang mana dapat diartikan bahwa fraud merupakan bentuk tindak kejahatan yang bersifat disengaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan fraud sendiri paling banyak dilakukan pada kegiatan bisnis, sebab dikarenakannya besar peluang dan keuntungan yang akan didapat, yang mana hal ini merupakan perilaku yang harus dihindari sebagai seorang pelaku bisnis, sehingga dapat dijelaskan bahwa hubungan etika bisnis dengan fraud terletak pada pelaku bisnis itu sendiri dengan perilaku individu masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan fraud. Yang pertama yaitu sosialisasi SOP atau anti korupsi. Sebagai pengelolaan atau pemilik bisnis bisa mencegah fraud lewat cara sosialisasi standar operation prosedur atau SOP anti korupsi. Baik karyawan lama maupun karyawan baru harus paham betul dengan aturan anti korupsi lengkap dengan ancaman hukumannya. Yang kedua yaitu memberikan punishment atau sanksi. Jangan hanya pemecatan, tetapi bawa ke ranah hukum. Ini juga berlaku untuk para koruptor yang tidak pernah jera. Yang ketiga, adanya kenyamanan bekerja dalam perusahaan. Suasana kerja yang nyaman di perusahaan akan membuat semua karyawan bekerja dengan nyaman dan produktivitas kerja mereka pun bisa meningkat. Di saat yang sama, rasa nyaman dapat pula membangun loyalitas karyawan terhadap perusahaan, sehingga mereka bisa bekerja produktif, disiplin, dan efektif. Dapat dilakukan dalam pencegahan fraud yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan karyawan dalam perencanaan keuangan. Selanjutnya, lakukan audit dan evaluasi secara teratur, dan yang terakhir melakukan analisa keuangan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fraud adalah serangkaian ketidakselarasan atau irregularities dan perbuatan melawan hukum atau illegal act yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam etika bisnis, fraud dikategorikan
sebagai pelanggaran etika karena fraud merupakan bentuk tindakan kejahatan yang bersifat disengaja, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Fraud disebabkan oleh adanya tekanan, adanya kesempatan, dan adanya alasan pembenaran. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penulisan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.